Pada pagi hari ini, Abah ada ingin menyampaikan ada beberapa video yang dikirimkan oleh sahabat tentang statement Romo Kiai Haji Miftahul Ahyar yang terbaru, yang mengatakan bahwa segala kegiatan daripada orang-orang yang menolak nasab Ba'alwi adalah ini adalah dianggap bahwa adanya peran daripada para jenderal yang melindunginya, yang bahkan beliau menyampaikan bahwa kemungkinan bahwa kejadian 1998 bisa terjadi. Dan kemudian juga adalah kepada bahasa beliau kepada mereka yang menolak Ba'alwi ini adalah karena juga ada ketamakan dunia. Nah, tapi sebelumnya Abah menanggapi, Abah mendoakan kepada Romo adalah semoga senantiasa diberikan kesehatan. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah membukakan hidayah ya yang senantiasa diberikan kemudahan dan kecerahan tentang memandang segala perkara adalah dengan mata hati, dengan kejernihan mata batin. Romo yang berkaitan dengan ini saya ingin berbagi sedikit ya tentang kejadian yang ada sekarang ini adalah saya Abah tidak ingin berkata-kata yang kurang baik kepada Romo ya. Tetapi jelas Romo itu lupa ya, barangkali Romo itu sebagai rois dari sebuah organisasi yang begitu besar ya, yang sangat berperan membangun peradaban di Nusantara ini. Bahkan ulama-ulamanya menjadikan rujukan dimanapun berada di seluruh dunia. Nah, saya sebagai orang NU, orang tua saya, kakek saya adalah sedih sebetulnya mendengarkan pernyataan Romo, dan Romo selalu lupa ya. Silakan sebetulnya setiap orang boleh bicara, tetapi pada saat kita memiliki kedudukan, memiliki jabatan, apalagi jabatan itu adalah jabatan tertinggi di sebuah organisasi adalah PBNU, maka itu akan menjadikan sebuah hujah ya, dalil kebenaran kepada orang-orang bahwa sesungguhnya apa yang dikatakan Romo itu adalah satu kebenaran ya. Tetapi kalau seandainya barangkali Romo mau sedikit berdiskusi dengan Kiai Mustafa Bisri, berdiskusi dengan Kiai Marzuki dan sahabat-sahabat kita di Nahdiyin, sebetulnya barangkali banyak masukan yang bisa Romo terima. Terlebih lagi adalah Romo adalah rois PBNU barangkali, dan kemudian Kiai Madudin juga adalah sebagai pengurus NU wilayah. Seharusnya barangkali ini kembali ya, Romo itu punya hak untuk memanggil siapapun ya, untuk meminta tabayun, penjelasan ya sesungguhnya, daripada terus adalah membuat statement-statement yang dengan menuduh. Tempo hari adalah menuduh bahwa orang yang berada di balik ini adalah Khawarij, orang yang di sebalik pembatalan nasab ini adalah Wahabi, orang yang dibalik semua ini adalah liberal. Kemudian sekarang adalah Romo menyampaikan bahwa orang yang di sebalik ini adalah dilindungi oleh jenderal. Kenapa nggak disebutkan jenderalnya siapa gitu kan? Kalau memang ada jenderal, kenapa nggak disebutkan siapa jenderalnya ya? Nah inilah yang saya sayangkan. Dan juga kenapa landasannya selalu kepada syuhra wal istifadah. Dan sesungguhnya saya percayalah Romo itu paham tentang syuhra wal istifadah. Kenapa sesuatu itu disebut syuhra wal istifadah? Tetapi kenapa juga tidak mau sedikit ya, ini kan walaupun syuhra wal istifadah Romo, selama pandangan manusia, barangkali kita sama-sama lah di pondok mengkaji berbanyak ilmu,
dari bagaimana dari sejak Imam Mujtahid ya, di mana sesungguhnya pandangan manusia kepada segala sesuatu itu adalah tidak akan selalu mutlak, Romo ya. Sebagaimana Imam Ghazali ya, kalau saya pelajari dari kitab beliau, dari sekian puluh kitab beliau yang saya pernah aji beberapa belas kitab ya, bagaimana sesungguhnya beliau itu, kalau beliau sendiri adalah dalam pandangannya itu adalah selalu pandangannya dibatalkan oleh dirinya sendiri. Ya, kita lihatlah dalam kitab-kitab Imam Ghazali, dari mulai Bidayatul Hidayah, Nihayatul Hidayah, kemudian juga Wasiatul Mustafa, kemudian juga Ayyuhal Walad, kemudian Mishkatul Anwar dan lain-lain ya. Kemudian kalau saya mempelajarinya, ternyata Imam Ghazali sering berubah-ubah ya tadi semua, dimana kitab yang berikutnya itu menutupi atau menjelaskan atau barangkali menambahkan segala perkara dalam pandangan ini ya. Maka sesungguhnya walaupun adalah pandangan kepada Habib ini syuhra wal istifadah, walaupun tidak ada satupun kitab yang mengisbat mereka syuhra wal istifadahnya menurut pandangan ulama yang mana tadi semua, apakah pada saat itu para fuqaha saja atau termasuk muhaddisin, hukama, mufasyirin dan seluruhnya. Tetapi kenapa harus selalu bertahan pada syuhra wal istifadah tanpa sedikit pun tidak mau membuka ranah kecerdasan Romo sendiri dan kita semua yang ada di abad ini, yang mana saat ini Romo segala sesuatu itu tidak bisa disembunyikan ya. Maka segala ilmu di seluruh dunia ini sekarang ini mudah dipelajari. Segala pengetahuan di seluruh dunia ini, bahkan sekarang ini dengan adanya Google ya, maaf ya, walaupun ya kita bukan berarti kebenaran itu ada pada Google, tetapi sekarang ilmu pengetahuan itu apakah itu ilmu sejarah, apakah itu ilmu segala ilmu ada, tinggal kita memverifikasinya, kemudian kita meng-cross checknya dengan. Tetapi kalau tidak bisa disembunyikan ya, maka segala ilmu di seluruh dunia ini sekarang ini mudah dipelajari. Segala pengetahuan di seluruh dunia ini, bahkan sekarang ini dengan adanya Google ya, maaf ya, walaupun ya kita bukan berarti kebenaran itu ada pada Google, tetapi sekarang ilmu pengetahuan itu apakah itu ilmu sejarah, apakah itu ilmu segala ilmu ada, tinggal kita memverifikasinya, kemudian kita meng-cross checknya dengan. Tetapi kalau yang saya ingin sampaikan adalah Romo, bahwa pandangan manusia itu tidak akan selalu tetap ya. Sebagaimana yang saya sering ceritakan tentang pandangan Imam Malik, Imam Syafi'i adalah belasan tahun mendambakan menjadi muridnya Imam Malik ya. Bahkan beliau sampai hafal kitab Al-Muwatta'nya Imam Malik ya. Tetapi kita sejarah membuktikan kenapa ada kemudian beliau pun membuat mazhab sendiri. Banyak berbeda pandangan dengan Imam Malik ya, Romo. Bahkan maaf, Imam Syafi'i sendiri adalah pada saat beliau membuat Qaul Qadim, seolah-olah Qaul Qadim itu sudah mantap, adalah bisa meluruskan segala kekurangan-kekurangan Imam Malik. Tetapi kemudian beliau pun membuat Qaul Jadid ya. Maka saya sering katakan bahwa manusia, ulama sekalipun, tidak akan ada menemukan satu kebenaran yang mutlak ya. Karena pada dasarnya apapun yang datang dari pikiran kita, ada Allah yang membulak-balikan hati kita. Nah, inilah yang tidak boleh, itu adalah mematikan pandangan akal kita. Kenapa dalam Al-Quran itu selalu Allah ingatkan tentang afala ta'qilun, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun. Bagaimana kita ini adalah dirancang adalah untuk senantiasa menggunakan berpikir, dan itulah kemuliaan Islam. Itu tidak ada tanpa adanya akal. Maka pada saat orang itu tidak berakal, boleh dia tidak melaksanakan dia tidak melaksanakan kewajibannya ya. Inilah maka kenapa sesuatu yang tidak jelas dari dahulu, bahkan sedikit pun tidak mau mempelajarinya. Ini yang saya heran kepada kepada Romo itu tadi semua. Kenapa tidak mau, atau barangkali Imaduddin atau siapapun lah, tapi kayak Marzuki atau siapa, atau Agil Siroj, siapa saja yang sudah ada di situ. Toh kan mereka, atau mungkin barangkali mungkin kalau dianggap mereka tidak selevel, coba mungkin Abu Yamuh tadi gitu kan tadi.
Karena kalau menurut saya kenapa sih, kan kita ini adalah orang NU yang selalu ada ranah tabayun kepada kita untuk hal ini. Tapi daripada terus Romo menyampaikan, akhirnya nanti yang rusak NU tadi semua. Karena Romo akhirnya nyerang kemana, ke kiri, ke kanan tadi. Dan Romo menganggap kita adalah orang-orang yang rakus tadi semua. Padahal demi Allah, dari semua orang yang saya kenal yang berjuang di bidang ini semata-mata karena cinta, semata-mata karena ingin menegakkan kebenaran, bukan kerakusan. Apa ya rakusnya kepada Kiai Imaduddin? Apa rakusnya kepada mereka-mereka ulama kiai yang juga sama adalah melakukan penelitian untuk membatalkan Nasabah Alwi ini? Karena tadi Romo, sekarang ini di akhir zaman alat ranahnya itu sudah komplit ya, ilmu pengetahuan, informasi bisa didapat dari Google, informasi bisa dapat dari YouTube. Doakan semua kitab-kitab yang ada ini Romo, sekarang ini sudah komplit, tinggal kita mau memverifikasinya. Tinggal kita memverifikasi negara yang lain. Bagaimana kitab-kitab ini dengan ulama-ulama yang sejaman yang ada sekarang ini. Daripada kita menuduh orang adalah ada jenderal, nanti jenderalnya nanti bertanya nanti kepada Romo, siapa katanya jenderalnya, tolong sebutkan jenderalnya, gitu kan, tadi kan repot tadi semua. Jadi menurut saya nanti kalau saya sih, kalau Romo bukan Suriah PBNU, saya nggak peduli gitu kan, tadi kan setiap orang boleh bicara di alam kemerdekaan semacam ini asal menggunakan data ya. Tapi pada saat Romo memegang jabatan sebagai Rois PBNU, maka tentu ini akan memiliki implikasi dampak Romo tadi ya. Ini justru akan makin memperburuk. Coba kenapa nggak diundang Kiai Imaduddin dan seluruh orang-orang yang ada di bidang itu, dan katakan oleh Romo kan sebagai Suriah, saya tidak berpihak kepada siapapun, tapi saya ingin pandangan yang lurus, yang benar menurut ilmu pengetahuan. Tunjukkan pada saya kitabnya. Kalau perlu saya siap mendengarkan apa yang kalian ingin paparkan. Kemudian kalau perlu tadi semua, barangkali Romo kan sebagai pendukung daripada Ba'alwi, tanya juga Ba'alwi barangkali. Nah kalau seandainya ingin mempertahankan, apa yang bisa kalian pertahankan? Mana, jangan sampai kita ngotot ingin mempertahankan, tetapi kita justru sebaliknya. Kita pun tidak bisa mempertahankan, tidak ada dalil, tidak ada kitab, tidak apa. Hanya cukup dengan pandangan surah wal istifadoh tadi. Nah inilah ya akhirnya yang kami sebagai anak-anak Romo, kami semua adalah kaum Nahdiyin dimanapun berada adalah sangat menyayangkan. Semoga lah ini karena kalau saya yang bicara nggak berpengaruh Romo, karena saya bukan siapa-siapa dan saya tidak punya jabatan, saya juga tidak punya ilmu dan apa. Tetapi saya sebagai anak, sebagai rakyat, saya ingin bicara pada Romo. Karena menurut saya dengan apa yang disampaikan Romo itu terlalu berat sebelah, dan saya memahami kalau Romo punya menantu Habib tadi semua. Tapi kembali bahwa kebenaran adalah harus kita tegakkan. Jadi kalau kita mempelajari kitab-kitab Syafi'iyah saja, sebetulnya di mana ulama-ulama itu adalah, bahkan banyak ulama yang dibatal seolah-olah adalah pandangannya adalah dibantah oleh muridnya sendiri. Kasus Imam Sya'rani dengan Imam Ali Al-Khawas adalah demikian. Gimana Imam Ghazali adalah meralat, merevisi apa pandangannya di kitab-kitab beliau sebelumnya. Karena pandangan manusia itu terbatas ya. Apalagi ini tidak ada surah wal istifadoh yang benar-benar ijma yang disepakati saat itu. Tidak diisbat di dalam kitab atau dalam apa. Dan ini satu aneh. Kita bagi orang berakal untuk dipaksa untuk menerima sesuatu, sementara kita berada pada alam keterbukaan, alam ilmu pengetahuan. Ini adalah menyedihkan sebetulnya untuk kita orang Islam yang sangat menghormati akal. Betul, akal itu bukan rujukan. Makanya tadi ilmu nasab itu jangan dibawa pada ranah akidah, keyakinan. Karena kalau sudah bahasa yakin, yang penting saya yakin. Nah yakin itu pun kan tadi. Karena yakin itu adalah harus dibangun apakah dengan ilmu yakin. Ilmu yakin saja membutuhkan kitab. Karena berdasarkan dari landasan ilmu. Tadi semua. Apa kitabnya? Tadi ilmu yakin. Dari ilmu yakin itulah kita akan, setelah kita pelajari tabayun, kemudian kita pelajari lagi dari aspek kiri, aspek kanan, aspek depan, aspek sejarah. Barulah nanti kita akan sampai pada ainul yakin.
Ainul yakin akan sampai nanti pada hakul yakin, bahkan kalau buat Abah pribadi sudah isbatul yakin ya. Karena dohiron wa batinan melihatnya tadi. Jadi saya dikirimkan video ya, kalau saya tuh jarang melihat video, tetapi pada saat mendengar pernyataan Romo yang dianggap oleh saya adalah orang tua, adalah sebagai pemimpin tertinggi dari lembaga yang memiliki jumlah pengikut yang begitu banyak. Kemudian Romo lupa kepada jabatan itu dan Romo bicara seolah-olah untuk pribadi ya. Nah inilah yang sangat disangsikan, karena pada saat bicara pribadi sekalipun, bahwa pada saat jabatan itu melekat, maka sama saja Pak Jokowi ngomong apapun, walaupun dia sebagai pribadi Jokowi, tetapi pada saat dia ada presiden di sebalik punggungnya, maka itu akan dianggap sebagai pernyataan presiden ya Romo. Jadi itu saja barangkali yang jadi bagaimana yang ngomongnya kita. Kadang-kadang kita bicara terlalu dalam, takut suul adab dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi kita juga sedih mendengarnya gitu, dan ini akan terus mengambang kalau seandainya hal demikian hanya terus menyampaikan penuduhan tetapi tidak pernah ingin menanya kepada kami, kepada semua. Barangkali undang salah satu dari kami, siapapun barangkali, yang penting bukan saya, karena saya bukan ahlinya Romo, tetapi saya sedih pemerhati karena saya pecinta NU. Saya ini adalah orang bodoh yang senantiasa ingin merasakan kedamaian ini semua. Tetapi nalar saya, akal saya, kemudian ini menolak dengan segala semua ini untuk menerima mereka sebagai dari aspek apapun Romo, ya, dari aspek keilmuan dan dari semuanya. Bahkan maaf juga tadi ya, kalau saya baca sejarah sesungguhnya sedih Romo kepada orang-orang yang masih melaksanakan manakib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ternyata setelah saya baca sejarahnya, mereka juga pernah membatalkan ada nasab Abdul Qadir Al-Jailani. Bahkan mereka mengatakan Habib Ja'far itu lebih mulia di akhirat, lebih tinggi di langit dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bahkan juga mereka menghina Imam Syafi'i, bahkan mereka katakan Habib Zain itu lebih tinggi ilmunya dari Imam Syafi'i rahimahullah. Tetapi kan yang mereka sebutkan Habib-Habib itu yang hebat dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, nggak ada kisahnya, nggak ada sejarahnya, nggak ada kitabnya, bahkan nggak ada amaliyahnya. Ya sama saja orang yang sekarang menolak, yang menerima Ba'alwi aja manakibnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Karena kita adalah bermazhab Syafi'i, kita pun tetap semua rujukan fikih kita adalah kepada Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i sendiri dianggap adalah orang yang rendah ilmu pengetahuannya dibandingkan Habib Zain tadi. Jadi kalau menurut saya, ya Allah ya Karim, nggak tahu harus bagaimana bicaranya, tapi inilah barangkali ujian kepada bangsa ini tadi semua. Semoga semuanya mampu menahan diri ya tadi, tetap kita menghormati orang tua kita. Tapi walaupun begitu adalah satu kesedihan ya, pada saat dimana adalah ilmu pengetahuan sekarang sedang berkembang, dan sebetulnya Islam itulah yang agama paling mendukung adalah tentang tentang akal. Itulah kenapa orang dikategorikan antara taklif itu dan belum taklif itu berdasarkan adalah kesempurnaan akalnya. Ada bahasa tamyiz, ada bahasa cedok, orang sholat kalau belum tamyiz, boleh nggak sholat kalau seandainya gila. Itulah Islam ya. Islam itu sangat identik, maka kata baginda Nabi, tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Nah inilah berarti kalau sekarang memang bukan kita bersandar pada akal, tetapi pada ranah tertentu kita harus mengimani adalah dengan akidah. Tapi pada saat ranah akal itu justru jangan dibawa kepada akidah. Karena kalau menurut saya, karena bab nasab ini adalah adalah bagian pan sejarah, adalah merupakan bagian dari pan ilmu fikih. Bahkan ilmu fikih pun tidak apakah masuknya dia. Saya pernah diskusi apakah ini fikihnya ini muamalah, apakah fikihnya ubudiyah. Masukin ubudiyah juga bukan, muamalah juga bukan. Itulah maka ilmu nasab itu adalah seolah-olah barangkali ya tadi semua adalah sebuah ilmu pan khusus yang mana ilmu pengetahuan lebih berkuasa di dalamnya, lebih banyak, karena segala yang berkaitannya dengan ranah akal ini akan terus berkembang sesuai dengan tingkat kecerdasan manusia. Maka itulah kata saya juga dalam bab fikih ini akan banyak berubah karena ruang dan waktu ya.
Maka itulah kenapa yang saya pernah ceritakan bahwa sekarang ini dalam bab qasar pun, bab sholat pun, karena saya mengalami ya terbang dari Singapura ke Cina, dan sebetulnya kita terbang pada saat menggunakan pesawat dengan kecepatan supersonik itu adalah melawan cahaya. Sehingga terkadang kita berangkat duhur, sana pun duhur lagi. Akhirnya waktu sampai di Cina, karena fikih itu mengikuti ruang dan waktu, saya pun sholat duhur lagi di Cina. Nah ini banyak hal-hal, maaf lagi contoh. Sekarang ini karena kita sudah tentang ruang dan waktu itu begitu mudah ya. Saya ada di Paris waktu itu, waktu duhur, dan sahabat saya, jemaah saya sedang melaksanakan tahajud jam 2 pagi. Dia bilang saya sedang berada di 1/3 malam terakhir. Wah, saya bilang enak kalian bersama Allah, karena Allah turun di 1/3 malam terakhir. Sementara saya di sana di Paris jam 12 siang, pada saat orang lagi makan siang. Nah inilah fikih ini akan berpengaruh pada ruang dan waktu ya. Fikih ini akan berpengaruh dengan ruang dan waktu ya. Maka kalau seandainya kita menafikan akal, ilmu pengetahuan, sementara ruang dan waktu ini akan terus berubah, teknologi akan terus berubah, sementara ilmu nasab ini bagian daripada adalah akal, bukan akidah tadi semua, kecuali ngomong Isra Mi'raj. Kalau Isra Mi'raj jangan menggunakan akal, karena itu harus ranah akidah, keyakinan, iman tadi. Walaupun iman pun nanti adalah kan al-imanu kulluh, iman sempurna itu al-imanu bi ru'yatillah, adalah yang mampu melihat Allah tadi semua ya. Nah, ini kembali ya, semoga Romo sehat lah dimanapun berada. Saya doakan, saya cinta Romo ya, saya doakan Romo tadi semua. Tapi barangkali dikurangi lah sedikit tadi. Dan kalau menurut saya sekali lagi mohon banget Romo, ayo panggillah Kiai Imad. Panggillah siapapun, mungkin biar Kiai Imad nanti datang dengan Kiai Marzuki, dengan Kiai Agil Sirot, barangkali dengan Kiai Mustafa Bisri, kalau perlu dengan Abu Yamuh tadi, siap barangkali menghadapi Romo gitu kan tadi. Kalau barangkali dari kita atau Kiai Imad kurang, barangkali begitu ya, karena barangkali Romo jabatannya tinggi gitu kan tadi, barangkali gitu kan tadi. Tapi yang saya inginkan adalah kembali jangan rendahkan, karena kalau menurut saya Romo Habib ini sudah sebaliknya adalah untuk memberengus adalah akal manusia dengan doktrin-doktrin yang sesungguhnya semakin akhir zaman nanti akan makin berbenturan dengan anak muda kita. Dulu barangkali orang tua kita dibohongin dengan semacam begitu, boleh-boleh saja, karena belum ada ranah pengetahuan, teknologi belum berkembang, bukti-bukti ayat-ayat kauniyah belum terbukti, orang-orang dulu menerima saja. Tapi sekarang tidak bisa, bahkan saya pun hampir gila untuk menerimanya. Saya mendingan dibunuh sama Romo untuk menerima Habib ini sebagai Duriat Rasul. Karena bertentangan dengan ilmu, bertentangan dengan akal saya. Tadi, sampai saya pernah mengatakan berhenti menjadi umat Nabi Muhammad gara-gara apa? Ada Habib yang mengatakan, tahu saya dari sejak Habib Utsman bin Yahya. Kenapa Habib Utsman bin Yahya berseberangan dengan Ahmad Sukarti dari Al-Irsyad? Karena tadi Ahmad Sukarti saja nggak bisa nerima pada saat mengatakan Syarifah tidak boleh kawin dengan Ahwal. Dan nggak ada bahasa ahwal. Islam itu nggak ada bahasa ahwal. Apa itu ahwal? Tadi semua. Di mata Allah kita semua sama.